Indonesia indah dan beragam, namun di era ruang informasi yang terfragmentasi, di manakah posisinya persatuan kita? Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk mengelola perbedaan dalam kerangka hidup bersama yang setara. Namun di ruang digital, narasi sering melampaui kebersamaan, menciptakan kecurigaan dan polarisasi yang memecah belah. Disinilah makna persatuan Indonesia diuji. Perbedaan seharusnya menjadi kekayaan, bukan justifikasi permusuhan. Menjaga persatuan adalah tanggung jawab kita semua untuk membangun kembali kepercayaan dalam ikatan bangsa. Gangguan informasi membuat emosi kolektif mudah disulut. Data pemerintah menunjukkan ribuan konten disinformasi, fitnah, dan hoax ditangani dalam periode 2025. Riset pasca pemilu juga memetakan kerentanan publik terhadap information disorder dan dampaknya pada kualitas demokrasi, yang ujungnya merembet ke kohesi sosial. Ujaran kebencian dalam kehidupan kebangsaan jarang muncul sebagai seruan kekerasan yang terbuka. Ia bekerja secara sistemik melalui candaan, pelabelan, dan potongan informasi hingga perlahan dinormalisasi, terutama pada masa kontestasi politik. Dalam perspektif Pancasila, ini adalah penyimpangan serius dari makna persatuan Indonesia. Ketika identitas dipolitisasi, persoalan ini berujung pada kegagalan menjaga martabat manusia yang jelas diatur hukum negara. Menjaga persatuan adalah tanggung jawab kita semua demi fondasi hidup berbangsa dan bernegara. Disinformasi dalam politik tidak sekadar pemicu konflik. Ia bekerja secara struktural, memperbesar persoalan kecil menjadi ketegangan sosial yang luas. Dalam konteks pemilu, disinformasi hadir dalam bentuk pembunuhan karakter dan eksploitasi isu sensitif yang memecah kohesi. Masalah utamanya adalah ekosistem digital yang mengutamakan konten emosional, sementara klarifikasi kebenaran hadir terlambat. Ketika ruang publik dikuasai oleh disinformasi, perbedaan politik berubah dari mekanisme demokrasi menjadi sumber perpecahan nasional. Namun, solusinya ada di tangan kita, melalui verifikasi informasi dan literasi media yang cerdas. Lindungi persatuan Indonesia, jaga kebenaran di era digital. Persatuan Indonesia tidak identik dengan keseragaman pandangan. Dalam kerangka Pancasila, persatuan justru berfungsi sebagai prasyarat hidup bersama agar perbedaan dan kompetisi politik tetap berada dalam batas-batas yang beradab serta tidak bergeser menjadi kekerasan dan permusuhan sosial. Secara normatif, negara telah menyediakan perangkat hukum. Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial menegaskan bahwa negara wajib mengedepankan pencegahan situasi damai. Perubahan kedua UU ITE memberikan dasar penindakan di ruang digital, namun implementasinya harus tetap tunduk pada prinsip kehati-hatian. Sementara itu, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menegaskan larangan praktik eksklusif yang menjadikan identitas sebagai dasar pengucilan sosial. Di balik bayang-bayang demokrasi kita, sebuah ancaman tak terlihat sedang menggerogoti fondasi persatuan Indonesia. Semua berawal dari erosi kepercayaan. Survei CSIS SAIL 2025 mengungkap, hanya 42% masyarakat yang masih percaya pada institusi demokrasi. Polarisasi sosial memuncak, dipicu oleh disinformasi yang merayap luas di ruang digital dan darat. Akibatnya, konflik dan pembatasan ruang publik semakin meningkat, normalisasi kebencian menjadi ancaman nyata. Tragedi Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tak sengaja menjadi korban, adalah cerminan nyata dari ketegangan yang melanda masyarakat. Apakah kita akan membiarkan koersi atas nama stabilitas merendam demokrasi dan persatuan kita? Ini adalah pertanyaan untuk kita semua.
Persatuan Indonesia tidak dapat dipahami sebagai slogan seremonial semata. Dalam perspektif Pancasila, persatuan adalah praktik kewargaan yang dijalankan secara sadar dan berkelanjutan. Ia tercermin dalam sikap menahan diri sebelum menyebarkan informasi yang memecah, keberanian mengoreksi disinformasi, serta kesediaan menghormati perbedaan tanpa meniadakan martabat. Sebagai calon mahasiswa hukum, kontribusiku terletak pada komitmen menjaga nalar publik, menegakkan etika komunikasi, dan memperjuangkan keadilan melalui pemahaman hukum yang bertanggung jawab. Mari kita teguhkan persatuan Indonesia dengan menjaga keadilan dan solidaritas, agar persatuan tidak berhenti sebagai kata, melainkan menjadi fondasi negara kebangsaan Indonesia.